Baik, pertama-tama mari kita kenalan dulu dengan konsep ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam kondisi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Di sini ada beberapa konsep utama. Yang pertama itu ada kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, bukan cuma makan aja, melainkan juga pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Yang kedua ada kelangkaan. Nah, kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi sumber dayanya itu terbatas. Misalnya ketika uang terbatas dan waktu juga terbatas. Yang ketiga ada pilihan. Karena ada kelangkaan, jadi di sini manusia harus bisa menentukan prioritas. Kita tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita tersebut. Dan yang keempat itu ada opportunity cost atau biaya pulang. Di sini merupakan nilai dari alternatif terbaik yang kita korbankan saat memilih sesuatu. Misalnya kita pilih kerja part-time daripada berorganisasi. Nah, berarti kita di situ mengorbankan pengalaman organisasi kita. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada efisiensi. Nah, efisiensi itu berarti gimana kita menggunakan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, inti dari ekonomi itu sebenarnya adalah gimana kita bisa membuat keputusan yang paling optimal di tengah keterbatasan tersebut. Selanjutnya ada tujuan ilmu ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi itu adalah untuk mencapai efisiensi, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama itu ada efisiensi. Nah, artinya sumber daya itu digunakan secara optimal dan serta tidak ada pemborosan. Misalnya, perusahaan itu memproduksi dengan biaya yang minimum, tapi hasilnya maksimal. Yang kedua, pemerataan distribusi pendapatan. Artinya, hasil ekonomi itu tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tapi juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini penting supaya ekonomi tidak mengalami fluktuasi ekstrim seperti inflasi tinggi ataupun krisis. Selain itu, ada juga tujuan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya, ekonomi itu terus berkembang dalam jangka panjang tanpa merusak keseimbangan. Kemudian selanjutnya di sini ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama itu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa itu diproduksi. Pertama, apa yang diproduksi. Jadi karena sumber daya terbatas, kita harus memilih barang apa yang diprioritaskan. Misalnya negara lebih memilih untuk fokus kepada pangan ataupun teknologi. Yang kedua, gimana sih cara memproduksinya tersebut? Ini berkaitan dengan teknik produksi. Apakah menggunakan teknologi modern atau tenaga kerja manual? Ini juga berkaitan dengan efisiensi biaya. Dan yang ketiga, untuk siapa itu diproduksi. Artinya, siapa yang akan menikmati hasil produksi tersebut? Apakah untuk masyarakat luas atau hanya pada segmen-segmen tertentu saja yang menikmati produk tersebut? Nah, 3 pertanyaan ini penting karena menentukan arah penggunaan sumber daya dalam ekonomi tersebut. Kalau kita lihat, ekonomi itu sebenarnya tidak langsung terbagi menjadi ekonomi mikro dan makro seperti sekarang. Nah, awalnya itu di tahun 1779 atau dengan tokoh terkenalnya yaitu Adam Smith, ekonomi lebih fokus ke perilaku individu dan mekanisme pasar. Di sini mulai muncul pemikiran bahwa harga itu terbentuk secara alami dari permintaan dan penawaran. Artinya, di tahap ini, ekonomi masih melihat dari skala kecil yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi mikro. Lalu masuk ke tahun 1890, yaitu ekonomi neoklasik. Di sini, teori permintaan dan penawaran itu mulai dikembangkan lebih dalam, termasuk gimana sih harga keseimbangan itu terbentuk. Jadi bisa dibilang, di tahap ini konsep mikro semakin diperkuat dan diperjelas. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang besar, yaitu Great Depression pada tahun 1929 sampai 1933. Nah, di sini terjadi ekonomi besar yang dimana tuh banyak pengangguran dan ekonomi turun drastis. Masalahnya, teori yang ada saat itu tuh nggak bisa menjelaskan kondisi tersebut. Nah, karena terlalu fokus ke individu, jadi bukan ke keseluruhan ekonominya. Akhirnya di tahun 1936, John Maynard Keynes muncul dengan pendekatan yang baru. Dia bilang bahwa dalam kondisi tertentu, pasar itu nggak bisa jalan sendiri. Jadi pemerintah di sini harus ikut campur. Dari sinilah muncul yang namanya ekonomi makro, yang melihat ekonomi secara keseluruhan.
Jadi sebenarnya mikro itu muncul lebih dulu dan makro muncul karena ada masalah besar yang nggak bisa dijelaskan oleh mikro. Dan akhirnya dua konsep ini dipakai sampai sekarang. Selanjutnya mari kita berkenalan lebih dalam mengenai pemikiran dari Adam Smith. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama ada invisible hand, yaitu harga terbentuk secara alami dari interaksi permintaan dan penawaran. Maksudnya itu di sini tanpa harus diukur, pasar itu sebenarnya bisa menemukan keseimbangannya sendiri. Misalnya kalau ada barang langka, harga akan naik dan itu otomatis akan mengatur perilaku pembeli dan penjual. Yang kedua, ada free market atau pasar bebas yang dimaksudnya itu tanpa intervensi dari pemerintah. Artinya, Adam Smith itu percaya kalau misalnya pemerintah terlalu banyak campur tangan, justru itu bisa bikin pasar itu jadi tidak efisien. Jadi sebaiknya pasar dibiarkan berjalan secara alami. Yang ketiga, the best is the winner. Ini maksudnya dalam persaingan, pelaku usaha yang paling efisien dan yang paling inovatif itu yang akan bertahan. Jadi kompetensi itu penting untuk meningkatkan kualitas. Nah, dan yang keempat itu ada harga termurah menang. Nah, artinya konsumen itu cenderung akan memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau selama kualitasnya masih bisa diterima oleh mereka. Ini yang akan mendorong perusahaan untuk menekan biaya produksi. Dan yang terakhir ada dampak positif kompetisi. Nah, persaingan antar perusahaan akan mendorong inovasi, efisiensi, dan perkembangan teknologi. Jadi bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga mendorong kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kalau dirangkum, Adam Smith ini melihat kalau misalnya pasar itu bisa berjalan sendiri dan justru kompetensi di dalamnya itu yang akan menciptakan efisiensi dan kemajuan. Kalau misalnya tadi Adam Smith percaya pasar itu bisa berjalan sendiri, di sini Keynes punya pandangan yang berbeda dan ada beberapa poin penting di slide ini. Yang pertama itu masalah krisis dan pengangguran. Keynes melihat bahwa dalam kenyataannya ekonomi itu tidak selalu stabil. Saat krisis, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan turun. Nah, masalahnya itu kondisi ini tidak otomatis membaik kalau misalnya dibiarkan begitu saja. Yang kedua, government intervention atau campur tangan pemerintah. Menurut Keynes, pemerintah itu harus ikut berperan, misalnya melalui subsidi untuk membantu masyarakat atau sektor tertentu. Yang kedua ada pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi, serta kebijakan ekonomi untuk mengendalikan kondisi secara keseluruhan. Artinya pemerintah itu menjadi penyeimbang ketika pasar tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga itu mendorong aktivitas ekonomi. Keynes menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran supaya uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Kalau misalnya uang beredar, orang akan lebih banyak berbelanja. Yang keempat, ada efek domino dari ekonomi. Ini penting banget, karena ketika konsumsi naik, produksi itu akan ikut naik. Nah, di sini perusahaan akan butuh tenaga kerja. Maka dari itu, karena perusahaan butuh tenaga kerja, maka angka pengangguran itu akan turun. Jadi, satu kebijakan ini bisa berdampak ke banyak hal. Yang kelima, price rigidity atau harga tidak fleksibel. Berbeda dengan asumsi Adam Smith, Keynes itu bilang kalau misalnya harga tidak selalu langsung menyesuaikan. Jadi pasar tidak selalu cepat kembali ke kondisi yang seimbang. Maka kesimpulannya, Keynes itu percaya kalau misalnya pasar itu tidak selalu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Makanya perintah itu perlu ikut campur untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sekarang kita masuk ke ekonomi mikro. Di sini di slide itu menjelaskan kalau misalnya ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individual, yaitu konsumen dan perusahaan, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam pasar untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Kalau disederhanakan, mikro itu fokus ke unit-unit terkecil dalam ekonomi. Yang pertama ada konsumen. Konsumen ini tujuannya adalah memaksimal kepuasan atau utilitas. Artinya, mereka itu akan memilih barang atau jasa yang menurut mereka paling memberikan manfaat dengan keterbatasan yang mereka punya, misalnya itu uang. Yang kedua, perusahaan. Kalau perusahaan, tujuannya beda, yaitu memaksimalkan keuntungan atau profit. Mereka harus menentukan mau produksi berapa banyak, dengan biaya berapa, dan dijual dengan harga berapa. Nah, yang menarik dari dua pihak ini mereka ketemu di pasar. Di pasar inilah terjadi interaksi antara konsumen dan produsen yang akhirnya akan menentukan harga barang dan jumlah barang yang akan diproduksi.
Selain itu, mikro juga membahas alokasi sumber daya. Artinya, bagaimana sumber daya yang terbatas tadi itu digunakan, apakah sudah optimal atau belum. Jadi intinya, ekonomi mikro itu membahas pengambilan keputusan di level individu, tapi dari keputusan kecil itu bisa membentuk kondisi pasar secara keseluruhan. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Ada 3 bagian utama, yaitu perilaku konsumen, perilaku produsen, dan interaksi pasar. Nah, pertama itu perilaku konsumen atau demand. Di sini dijelaskan kalau misalnya konsumen itu berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Artinya, setiap konsumen akan memilih barang yang menurut mereka paling menguntungkan dengan mempertimbangkan harga barang. Jadi kalau misalnya harga naik, biasanya permintaan itu akan turun. Dan yang kedua itu ada pendapatan. Kalau pendapatan naik, daya beli itu juga akan naik. Selain itu, ada juga elastisitas permintaan, yaitu seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga yang ada di pasar. Misalnya, ada barang yang kalau harganya naik sedikit saja, nah itu akan langsung ditinggalkan oleh konsumen tersebut. Tapi ada juga kalau misalnya harga barangnya naik sedikit saja atau terlalu tinggi naiknya, nah konsumen itu akan tetap membeli barang tersebut. Yang kedua, ada perilaku produsen atau supply. Di sini perusahaan berusaha memaksimalkan profit atau keuntungan mereka. Untuk itu, mereka harus mempertimbangkan biaya produksi seperti total cost, marginal cost, dan average cost, serta beberapa jumlah produksi untuk yang optimal untuk diproduksi. Jadi di sini perusahaan itu nggak bisa asal produksi saja, tetapi mereka itu harus bisa hitung supaya mereka tetap untung. Yang ketiga, ada interaksi pasar atau equilibrium. Ini merupakan titik di mana permintaan dan penawaran itu bertemu, dan pertemuan ini akan terbentuk harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperdagangkan. Selain itu, di sini juga dibahas tentang mekanisme alokasi sumber daya dan struktur pasar. Jadi kalau misalnya dirangkum, mikro itu bukan cuma soal konsumen atau produsen saja, tapi gimana keduanya ini berinteraksi dan akhirnya menentukan kondisi pasar. Nah, kalau tadi kita bahas ekonomi mikro yang fokus ke individu, sekarang kita naik ke level yang lebih besar, yaitu ekonomi makro. Di slide ini dijelaskan bahwa ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Artinya yang dilihat di sini bukan lagi individu atau perusahaan, tapi langsung keseluruhan ekonomi dalam suatu negara. Jadi fokusnya itu pada variabel-variabel besar yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Contohnya itu ada inflasi atau merupakan kenaikan harga secara umum. Kedua, ada pengangguran atau kondisi tenaga kerja di suatu negara, serta pertumbuhan ekonomi yang maksudnya itu apakah ekonomi itu sedang berkembang atau tidak. Nah, jadi kalau di mikro itu kita bahas harga suatu barang, di makro itu kita bahas tingkat harga secara keseluruhan. Selain itu, makro juga melihat bagaimana kondisi ekonomi itu bisa berubah. Misalnya kondisi inflasi bisa naik, terus kenapa pengangguran bisa tinggi, dan gimana cara menstabilkannya. Nah, ekonomi makro itu melihat gambaran besar dari perekonomian dan mencoba memahami apa yang terjadi di level nasional. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro. Ada beberapa indikator utama yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Yang pertama itu output nasional atau PDB, produk domestik bruto. Ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Artinya PDB ini dipakai untuk mengukur seberapa besar aktivitas ekonomi. Jadi kalau misalnya PDB naik, berarti produksi itu meningkat dan ekonomi sedang berkembang. Sebaliknya kalau misalnya turun, itu bisa jadi ekonomi sedang melemah. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum. Di sini dijelaskan kalau misalnya inflasi ini diukur dengan CPI dan PPI. Nah, yang dimaksud itu untuk melihat perubahan harga dan daya beli masyarakat. Kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan turun karena harga-harga makin mahal. Yang ketiga, ada pengangguran. Ini menunjukkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Jadi semakin tinggi pengangguran, berarti aktivitas ekonomi rendah, karena perusahaan tidak banyak memproduksi atau membuka lapangan pekerjaan. Sebaliknya, kalau pengangguran rendah, berarti ekonomi sedang aktif. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Di sini ada 2 kebijakan dari pemerintah,
yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan APBN seperti pajak dan pengeluaran negara. Sedangkan moneter itu berkaitan dengan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan ekonomi, misalnya menekan inflasi ataupun mengurangi pengangguran. Jadi, di makro itu dilihat dari indikator besarnya seperti PDB, inflasi, dan pengangguran, dan semuanya itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah. Kemudian ada agen ekonomi. Di sini ada 3 pihak utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang pertama rumah tangga atau household. Di slide ini tuh disebutkan kalau misalnya rumah tangga itu membeli barang dan jasa, menyediakan tenaga pekerja, dan menerima pendapatan. Artinya, rumah tangga itu punya 2 peran sekaligus, sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja. Nah, mereka bekerja di perusahaan, lalu mendapatkan gaji, dan dari situ mereka melakukan konsumsi. Kedua, perusahaan atau firm. Di sini perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa, menyerap tenaga kerja, dan membayar upah atau dividen. Jadi, perusahaan itu berperan sebagai produsennya. Nah, mereka menggunakan tenaga kerja dari rumah tangga untuk menghasilkan produk, lalu menjualnya kembali ke rumah tangga. Yang ketiga, ada pemerintah. Di slide ini disebutkan kalau misalnya pemerintah itu menetapkan regulasi, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, serta menyediakan public goods. Artinya, di sini pemerintah itu berperan sebagai pengatur dan penyeimbang, misalnya membuat aturan, mengatur pajak, dan menyediakan fasilitas umum seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, yang penting itu ketiga agen ini tidak berdiri sendiri secara mandiri. Ada hubungan yang saling berputar, seperti rumah tangga bekerja di perusahaan, terus perusahaan membayar upah, rumah tangga kemudian menggunakan uang itu untuk membeli produk, dan pemerintah mengatur dan menjaga agar sistem ini berjalan dengan stabil. Jadi, ekonomi itu berjalan karena ada interaksi dari ketiga agen ini yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dari beberapa aspek. Yang pertama dari fokusnya. Mikro itu fokus pada individu dan perusahaan, sedangkan makro fokus pada perekonomian secara keseluruhan. Jadi, kalau mikro itu melihat keputusan kecil, sedangkan makro melihat gambaran secara besar. Yang kedua dari sisi demand, di mikro yang dibahas itu adalah permintaan individual, misalnya permintaan satu orang terhadap satu barang. Sedangkan di makro yang dibahas adalah permintaan agregat, yaitu total permintaan dalam suatu negara. Yang ketiga dari sisi supply, jadi sama seperti yang sebelumnya, mikro ini melihat penawaran dari satu perusahaan atau individu. Sedangkan makro melihat penawaran secara agregat, yaitu total produksi dalam perekonomian. Yang keempat, ada harga. Nah, di mikro ini yang dibahas adalah harga satu barang atau satu jasa. Sedangkan di makro yang dibahas adalah tingkat harga umum yang kita kenal sebagai inflasi. Yang kelima, dari variabel utama. Mikro di sini tuh fokus ke hal seperti harga, jumlah barang, dan utilitas. Sedangkan makro fokus ke PDB, inflasi, dan pengangguran. Yang terakhir dari sisi kebijakan, mikro biasanya berkaitan dengan regulasi pasar tertentu, sedangkan makro berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mengukur ekonomi secara nasional. Jadi, ekonomi mikro itu detail dan spesifik, sedangkan makro itu lebih luas dan menyeluruh. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi mikro. Artinya, faktor-faktor ini tuh mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen di pasar. Yang pertama, ada harga barang dan jasa. Jadi, perubahan harga akan langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran. Misalnya, kalau harga naik, biasanya konsumen akan mengurangi pembelian. Sebaliknya, kalau misalnya harga turun, permintaan itu bisa meningkat. Jadi, harga ini jadi faktor yang paling mendasar dalam keputusan ekonomi. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka daya beli juga akan meningkat. Artinya, ketika seseorang itu memiliki uang yang lebih banyak, maka mereka cenderung akan membeli lebih banyak barang atau bahkan barang yang lebih mahal. Sebaliknya, kalau misalnya pendapatan mereka turun, maka konsumsi juga akan ikut turun. Yang ketiga, selera dan preferensi.
Jadi ini berkaitan dengan tren atau gaya hidup. Misalnya, kalau lagi tren kopi atau skincare, permintaan itu permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Jadi keputusan konsumsi itu tidak selalu rasional, tetapi juga dipengaruhi dengan selera. Yang keempat ada biaya produksi. Nah, ini mempengaruhi produsen. Jadi kalau misalnya biaya bahan baku atau tenaga kerja naik, maka biaya produksi juga akan meningkat. Dan biasanya perusahaan akan menaikkan harga atau mengurangi jumlah dari produksi mereka. Yang kelima ada jumlah pelaku pasar. Artinya, berapa banyak penjual atau pembeli di pasar. Jadi kalau penjualnya banyak, maka persaingan akan tinggi, sehingga harga di pasar itu akan cenderung turun. Kalau misalnya sedikit, biasanya terjadi monopoli dan harga itu bisa lebih tinggi. Jadi, faktor-faktor ini itu menentukan gimana konsumen mengambil keputusan membeli dan produsen mengambil keputusan produksi. Nah, kalau tadi kita membahas faktor yang mempengaruhi di level mikro, sekarang kita akan lihat faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama itu kebijakan pemerintah, yaitu fiskal dan moneter. Jadi kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara, sedangkan moneter berkaitan dengan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, ini sangat berpengaruh karena pemerintah bisa langsung mengendalikan arah ekonomi. Misalnya, kalau ekonomi lesu, pemerintah juga bisa meningkatkan pengeluaran supaya ekonomi naik. Yang kedua, ada inflasi atau kenaikan harga secara umum. Jadi kalau inflasi itu terlalu tinggi, daya beli masyarakat juga akan turun, karena uang yang sama hanya bisa membeli barang yang lebih sedikit. Sebaliknya, kalau misalnya inflasi terlalu rendah, itu juga bisa menandakan ekonomi tidak berkembang. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran. Nah, ini tuh menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja. Jadi kalau pengangguran tinggi, berarti banyak orang yang tidak bekerja, sehingga pendapatan masyarakat turun dan konsumsi juga turun. Ini juga bisa memperlambat pertumbuhan dari ekonomi. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi atau PDB. Di sini tuh mereka itu menunjukkan apakah ekonomi suatu negara berkembang atau tidak. Jadi kalau PDB meningkat, berarti produksi barang dan jasa itu meningkat, yang biasanya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada kondisi global. Ini faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan langsung oleh suatu negara. Misalnya seperti krisis ekonomi dunia, konflik geopolitik, dan kenaikan harga energi global. Nah, hal-hal ini bisa berdampak ke dalam negeri, misalnya menyebabkan inflasi atau kenaikan biaya produksi. Jadi, faktor makro ini bekerja dalam skala besar dan saling berkaitan, serta dampaknya itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara. Untuk memahami lebih dalam mengenai konsep mikro dan makro, di sini ada contoh kasus nyatanya. Kita mulai dari yang mikro dulu. Di mikro ini ditunjukkan kalau misalnya musim kemarau panjang itu menyebabkan gagal panen kopi. Nah, artinya produksi kopi itu akan menurun, atau dalam istilah ekonomi disebut dengan supply turun drastis. Nah, sementara permintaan itu tetap karena konsumen masih membutuhkan kopi. Nah, karena supply turun dari demand tetap, artinya terjadi kenaikan harga kopi untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, dari situ muncul dampak kelanjutan, yaitu produsen bisa mencari alternatif atau substitusi. Yang kedua, konsumen juga bisa beralih ke minuman lain. Jadi contoh ini jelas gimana perubahan di suatu pasar itu bisa mempengaruhi harga dan perilaku konsumen produsen. Nah, ini tuh menunjukkan mikro. Dan selanjutnya yang makro, di kasus itu dijelasin ada konflik geopolitik global yang menyebabkan harga energi naik. Akibatnya, harga BBM dan bahan baku itu ikut naik, serta biaya produksi di banyak sektor juga ikut naik. Nah, karena biaya naik, maka agregat supply akan turun. Dampaknya, harga itu secara umum akan naik dan terjadi inflasi. Kemudian biasanya ada respon kebijakan. Misalnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Jadi di sini kita lihat efeknya itu bukan cuma di satu barang aja, tapi ke seluruh perekonomian. Nah, ini maksudnya makro. Selanjutnya masuk ke hubungan antara ekonomi mikro dan makro. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ekonomi makro itu terbentuk dari kumpulan aktivitas mikro. Artinya, keputusan individu dan perusahaan yang kita bahas di mikro, kalau digabungkan akan membentuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, kalau misalnya masyarakat meningkatkan konsumsi, maka permintaan agregat akan naik dan produksi meningkat.
dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Nah, sebaliknya kalau misalnya banyak perusahaan mengurangi produksi, maka itu bisa terjadi peningkatan pengangguran dan ekonomi melambat. Di sisi lain, kebijakan makro juga mempengaruhi mikro. Misalnya, kalau pemerintah menaikkan suku bunga, masyarakat jadi lebih hemat dan konsumsi akan turun. Atau ketika pajak diturunkan, daya beli masyarakat akan naik. Nah, konsumsi juga artinya akan meningkat. Artinya keputusan individu itu tidak bisa lepas dari kondisi makro. Jadi hubungan keduanya ini merupakan hubungan dua arah. Mikro membentuk makro dan makro mempengaruhi mikro. Sebagai kesimpulan, ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dari situ akan muncul konsep dasar seperti kelangkaan, pilihan, dan efisiensi yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dalam perkembangannya, ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi, ekonomi mikro itu berfokus pada unit kecil seperti individu dan perusahaan, terutama dalam menentukan harga, permintaan, dan penawaran. Sedangkan ekonomi makro itu berfokus pada perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Namun keduanya tidak bisa berdiri sendiri, tapi kondisi makro itu sebenarnya terbentuk dari kumpulan keputusan ekonomi mikro. Dan sebaliknya, kebijakan makro juga akan memengaruhi keputusan individu dan perusahaan. Jadi intinya untuk memahami ekonomi secara utuh, kita harus melihat dua sisi sekaligus, yaitu mikro dan makro, karena keduanya saling berkaitan.